Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mauraliati Lestari dengan NIM 111220085. Dan saya Nidya Supratina Nugra dengan NIM 111220086. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum administrasi negara untuk memenuhi tugas kami dengan dasar mengaku Mata kuliah Hukum Administrasi Negara Bapak Edwi Wahyudi SH MSc. Di sini saya akan menjelaskan definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur tentang pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan administrasi pemerintahan. Hukum ini mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan masyarakat yang diperintah, serta pelaksanaan fungsi administrasi oleh badan-badan negara. Peran hukum administrasi negara, hukum ini berperan sebagai landasan dalam menetapkan batas kewenangan pemerintah, menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, serta melindungi hak-hak masyarakat. Dengan hukum ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat diatur secara jelas untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, serta memastikan bahwa fungsi administrasi negara berjalan secara efisien dan adil. Dan adapun peran hukum sebagai transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hukum ini mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya. Dengan adanya prosedur hukum yang jelas, masyarakat dapat memahami dan mengevaluasi kebijakan serta keputusan yang diambil pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara yang meliputi pembagian kewenangan, menentukan batas-batas kewenangan antara lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta lembaga negara lainnya. Contohnya, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, pembuatan kebijakan yang mengatur proses pembuatan kebijakan publik mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Contohnya, proses pembuatan kebijakan tentang kenaikan upah minimum regional UMR. Ketiga, pelaksanaan kebijakan, mengatur pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan termasuk pengawasan dan evaluasi. Contohnya, pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Hukum administrasi negara berfungsi melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pengawasan, peradilan tata usaha negara, dan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Contohnya, warga negara dapat mengajukan gugatan ke PT UN jika merasa dirugikan oleh keputusan administrasi suatu lembaga pemerintah. Sumber hukum tertulis itu ada yang pertama 1 UUD 1945, UU Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden atau Perpres, Peraturan Daerah atau Perda. Adapun sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, kebiasaan administratif, praktik-praktik yang secara konsisten dilakukan oleh pemerintah dan diterima sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi negara. Yang kedua, jurisprudensi, putusan pengadilan yang menjadi presiden atau acuan dalam penyelesaian sengketa administrasi. Oke, dalam administrasi pemerintahan, sumber ini berperan sebagai dasar bagi tindakan atau keputusan yang diambil. Yang pertama, sumber hukum tertulis. Sumber hukum ini memberikan panduan dan batasan hukum yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil tindakan administratif. Dengan mengikuti peraturan tertulis, tindakan administrasi pemerintah memiliki keabsahan dan legitimasi yang kuat karena sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakati. Misalnya, peraturan tentang pengelolaan anggaran atau ketentuan pajak menjadi acuan wajib bagi instansi terkait. Lalu sumber hukum tidak tertulis. Hukum sumber tidak tertulis meliputi kebiasaan, tradisi, atau prinsip-prinsip hukum umum yang diterima oleh masyarakat, seperti asas umum pemerintahan yang baik, misalnya asas keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Sumber hukum tidak tertulis ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum sehingga memungkinkan pemerintahan untuk bertindak sesuai dengan situasi khusus atau hal-hal yang belum diatur secara tertulis. Hukum tidak tertulis seringkali menjadi dasar ketika keputusan administrasi diambil untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang belum tercukupi dalam aturan tertulis. Prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Yang pertama, prinsip legalitas.
Setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, penerbitan izin mendirikan bangunan harus sesuai dengan peraturan daerah tentang tata ruang. Yang kedua, prinsip diskresi. Pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Contohnya, kepala daerah memiliki diskresi dalam menentukan besaran anggaran untuk suatu program. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Pejabat pemerintahan bertanggung jawab atas tindakannya dan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik. Contohnya, pejabat pemerintah harus menyampaikan laporan kinerja secara berkala. Yang keempat, prinsip transparansi. Proses pengambilan keputusan pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Contohnya, informasi mengenai anggaran pemerintah harus dapat dipublikasikan secara transparan. Perbedaan hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari, termasuk hubungan pemerintah dengan masyarakat, kewenangan, dan proses pengambilan keputusan administratif. Adapun hukum tata negara mengatur struktur, organisasi, dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, dan MA. Keterkaitannya keduanya saling melengkapi. Hukum tata negara membentuk kerangka konstitusional seperti pembentukan kementerian atau lembaga tertentu, sedangkan hukum administrasi negara mengatur cara kerja bagaimana lembaga-lembaga tersebut melaksanakan fungsi administratifnya. Contohnya pada pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Hukum tata negara itu mengatur mengenai pembentukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu, serta aturan umum mengenai wewenang dan tugas lembaga tersebut. Dan hukum administrasi negara itu mengatur sebagai tentang prosedur teknis pelaksanaan pemilu seperti pendaftaran pemilihan, penyusunan daftar calon, hingga tata cara perhitungan suara. Jika terjadi pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, dengan itu hukum administrasi negara berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang dirugikan. Fungsi dan peran hukum administrasi negara. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan. Menerjemahkan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata. Contohnya, Dinas Pendidikan yang melaksanakan kebijakan pemerintah tentang kurikulum nasional. Yang kedua, pembuatan peraturan pelaksana. Membuat peraturan teknis untuk melaksanakan undang-undang. Contohnya, Menteri Kesehatan membuat peraturan tentang standar pelayanan kesehatan. Penyedia layanan publik, menyediakan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Contohnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan layanan pembuatan KTP. Contoh penerapannya di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan kurikulum, sedangkan Dinas Kesehatan di daerah yang melaksanakannya. Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan membuat peraturan tentang izin praktik dokter, sedangkan rumah sakit yang melaksanakannya. Dan yang terakhir, di bidang infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan bendungan. Dan yang terakhir, tantangan pelaksanaan hukum administrasi negara, yaitu yang pertama, birokrasi yang lambat. Proses administrasi yang panjang dan berbelit-belit seringkali menghambat pelayanan publik seperti pengurusan KTP. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Pejabat publik kadang menyalahgunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, kurangnya transparansi. Kurangnya keterbukaan dalam proses administrasi seringkali mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dan memperburuk korupsi. Adapun saran solusi pada tantangan tersebut, yang pertama, reformasi birokrasi, penyederhanaan prosedur dan penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi. Yang kedua, peningkatan pengawasan, memperkuat mekanisme pengawasan baik melalui lembaga internal pemerintah maupun oleh lembaga eksternal seperti Ombudsman. Yang ketiga, transparansi, meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan melalui sistem informasi yang mudah diakses oleh publik serta memperkuat peraturan tentang keterbukaan informasi. Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum yang sangat penting dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti legalitas, diskresi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan memahami ruang lingkup dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, kita dapat lebih memahami bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan.
Hukum administrasi negara berperan penting dalam menjaga keadilan dan keteraturan dalam administrasi pemerintahan. Dengan adanya hukum ini, tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindungi. Selain itu, hukum ini juga mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian penjelasan kami mengenai hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum.